Ini kita berkenalan sedikit dengan istilah triase. Ini bukan istilah baru, ini istilah yang sudah sangat sering kita dengarkan. Asal kata ini dari bahasa Perancis. Jadi ini trier, artinya memilah. Memilah. Ini pertama kali tidak dilakukan oleh masyarakat sipil, tapi ini tentara. Nah, karena tentara ini yang paling banyak pasca peperangan, ini diperkenalkan sejak Perang Dunia Pertama, sangat banyak korban peperangan. Sehingga kemudian perlu ada pemilahan mana yang harus ditolong duluan dan mana yang masih boleh menunggu. Nah, untuk kondisi di IGD, yang kondisinya tidak bisa diprediksi dengan baik, IGD kalau tidak ada pasien banyak, maka bisa tidak ada masalah. Tapi ketika dalam waktu yang bersamaan, simultan datang beberapa dan kapasitas dan kemampuan kita terbatas, nah ini yang kemudian perlu ada pemilahan. Apa tujuan dari triase? Mengapa harus memilah-milah pasien yang datang? Mengapa tidak melayani yang duluan datang? Nah, alasan utamanya adalah karena keterbatasan SDM dan juga fasilitas. Yang ini yang harus kemudian kita perlu mengidentifikasi mana yang memang prioritas untuk ditolong. Nah, prioritasnya memakai apa? Prioritasnya adalah bukan yang datang duluan, tapi yang tingkat kegawatan paling gawat. Kemudian, ketika banyak yang muncul pasien gawat dalam waktu yang bersamaan, maka standar kedua yang harus dipakai adalah mana dari semua yang gawat itu angka harapan hidupnya lebih tinggi atau kemungkinannya untuk tertolong lebih baik. Kemudian baru bisa yang ketiga adalah ketersediaan sumber daya. Tantangan lain adalah begini, di IGD itu menurut peraturan Menteri Kesehatan tidak boleh menolak pasien. Ya, tidak boleh menolak pasien. Kalau menolak pasien, dendanya tidak banyak, hanya 1 miliar saja. Jika menyebabkan kematian 1 miliar, jika itu bisa dibebankan ke personalnya yang melakukan kelalaian itu atau dibebankan ke fasilitas kesehatan. Ya. Jadi kalau kita membuat analogi, misalkan begini, ini flow masuk kayak gini kan lancar, tidak ada hambatan sama sekali. Sementara tidak bisa kita pungkiri kapasitas bed sangat terbatas. Dan tidak hanya itu, tidak hanya pasien habis di IGD kan tidak langsung pulang, dia harus ke ruang rawat. Bahkan ada yang membutuhkan ruang-ruang critical care yang dia length of stay-nya lebih lama. Nah ini akan membuat kalau masyarakat luar ini seperti merasa ditolak, seperti merasa diabaikan, padahal situasi yang harus dihadapi setelah pasien masuk itu mereka belum dapat bayangannya. Nah ini akan membuat kita semakin perlu banyak mempertimbangkan mana yang betul-betul harus masuk. Jadi triase ini bisa dianalogikan seperti mulut botol yang dia tuh harus menyempit di ujungnya, tidak boleh seperti corong yang semua diterima. Jadi dia tuh harus seperti botol, boleh masuk tapi kemudian harus dengan lewat jalur yang sesuai kriteria yang betul-betul perlu prioritas untuk ditolong. Apa prinsipnya? Memang betul prinsipnya semakin cepat ditolong maka kemungkinan untuk selamat juga semakin tinggi. Namun ada prinsip kedua, triase ini harus bisa menempatkan pasien memang di tempat yang memang sesuai, artinya memang layak harus masuk dan mendapatkan pelayanan. Yang kedua, memang dia waktunya cocok. Maksudnya waktunya cocok, ada pasien yang memang harus langsung diberikan pertolongan, ada yang boleh menunggu. Nah, boleh menunggu ini macam-macam. Ada yang boleh menunggu 30 menit, ada yang boleh 60 menit, ada yang boleh 2 jam, bahkan ada yang bisa lebih. Nah, kemudian untuk alasan yang juga tepat, karena tidak semua pasien membutuhkan pertolongan yang semuanya harus advance. Ada yang dia pertolongan dalam level basic pun sudah selesai masalah. Oke, kita lanjut.
Nah, tantangan berikutnya yang ada di Indonesia ini, kita belum ada sistem triase yang diberlakukan secara nasional. Nah, berbeda dengan Australia, Manchester, di Inggris, Amerika, yang memang sistem triasenya itu memang diatur oleh pemerintahan di negaranya dan itu akan diterapkan seragam seluruh negara. Nah, di Indonesia belum ada yang menstandarkan harus memakai sistem triase yang mana. Secara garis besar, sistem triase yang selama ini ada itu bisa dibagi menjadi 3 tipe. Tipe yang pertama ini adalah traffic director. Nah, kalau traffic director ini sama dengan triase yang dilakukan oleh orang awam, yang dia itu tidak perlu punya pengetahuan atau tidak perlu seorang tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan untuk mendeteksi kegawat daruratan. Pengkajiannya minimal hanya menanyakan keluhan utama saja, kemudian tidak perlu ada dokumentasi dan tidak ada protokol. Protokol ini maksudnya adalah daftar tindakan-tindakan yang boleh dilakukan. Kemudian spot check. Nah, ini juga spot check ini di beberapa rumah sakit kecil ini melakukan ini, di puskesmas pun melakukan ini. Jadi ini boleh dilakukan oleh perawat atau dokter. Nah, ini setahap lebih tinggi. Ini dilakukannya oleh tenaga kesehatan. Kemudian pengkajiannya singkat termasuk keluhan utama. Biasanya tidak hanya keluhan utama, ada pengkajian fisik yang dilakukan secara ringkas. Kemudian evaluasinya sangat terbatas. Yang terakhir ini adalah yang komprehensif, yang saat ini sangat dianjurkan dilakukan di rumah sakit. Dan ini kalau rumah sakitnya adalah rumah sakit besar, tipe A atau rumah sakit pendidikan, ini menjadi keharusan. Harus dilakukan triase yang komprehensif. Komprehensif maksudnya mulai dari mendeteksi masalah, penentuan tingkat kegawatan, sampai kemudian pemberian keputusan untuk memberikan tindakan awal, itu semua harus dilakukan oleh personal ini. Tidak harus menunggu sampai ke ruang rawat untuk kemudian diberikan tindakan atau diberikan terapi. Kemudian yang tipe komprehensif yang sangat terlihat adalah kalau selama ini kita melihat sistem triase yang 3 warna, merah, kuning, hijau, hanya ada 3 kategori. Nah, untuk yang komprehensif ini dianjurkannya minimal 4 kategori atau 5 kategori. Nah, karena jenis pasien yang masuk di rumah sakit besar seperti ini itu dia lebih kompleks masalahnya, sehingga perlu pengkajian yang juga tidak hanya sekedar keluhan utama saja, tapi harus ada data-data lain yang menunjang untuk bisa menjadi pendukung data sebagai alasan untuk memberikan pertolongan awal. Ini beberapa tipe. Tipe yang paling simpel ini triase ini 2 level, jadi sakit dan tidak sakit. Nah, ini sangat sering dilakukan kalau kondisi bencana, tidak di rumah sakit. Kalau di rumah sakit ini tidak cukup, karena mungkin tidak sakit tidak ada masalah. Tapi kalau yang sakit ini kan macam-macam. Ada yang sakitnya parah, cukup parah, tidak terlalu parah, sangat parah. Nah, itu kan beda-beda. Nah, kalau dia memakai 2 level ini, nah, yang sakit dengan berbagai kategori ini tidak bisa terdeteksi dengan baik. Kemudian 3 level yang paling banyak saat ini dilakukan. Walaupun sekarang sudah ada dorongan, anjuran untuk yang menggunakan 3 level itu bisa naik menjadi 4 level atau 5 level. Nah, tapi nanti harus tergantung lagi kajian kebutuhan di rumah sakit itu seperti apa. Kemudian ada 4 level dan 5 level. Kalau dari rekomendasi yang Perhimpunan Perawat Amerika, Perhimpunan Gawat Darurat Amerika atau ENA, Emergency Nurses Association, itu merekomendasikan menggunakan 5 level. Kalau di luar, ini hal yang berbeda di Indonesia. Kalau di Indonesia, beberapa triase masih didominasi oleh tim medis. Tapi kalau di luar negeri, jangankan triasenya, tapi mengembangkan model-model triasenya itu dilakukan oleh perawat. Sehingga kalau kita baca buku-buku tentang triase, itu yang mendominasi penyusunnya adalah dari profesi perawat.